Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahmadullah ta'ala ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mulkiyati dzikra, demi malaikat yang diutus menyampaikan wahyu. Maksudnya al malaikatul malaikat tanzilu yang turun bil wahyu untuk menyampaikan wahyu ilal anbiya kepada para nabi wa rasuli dan para rasul. Yalqauna, mereka menyampaikan al-wahyu ilal umami kepada umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mulqiyati dzikra, maka para malaikat al-mulqi dari lafaz alqa yulqi ilqa'an wa mulqan fahuwa mulqi ala wazni af'ala yuf'il. Asli artinya adalah melemparkan ke tanah, mencampakkan. Biasanya kalau mencampakkan itu cepat atau lambat? Cepat. Maka di sini diartikan fal mulkiyati adalah para malaikat zikron yang kedatangannya menyebabkan orang berzikir. Ay al malaikati, yakni para malaikat tanzilu yang turun bil wahyi dengan membawa wahyu. Al wahyu al isyarah as-sari'ah. Wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Kalau dibunyikan, sekarang tidak perlu dibunyikan lagi, hanya titut titut titut. Oh, ada WA. Mabuk kirim WA ke luar negeri, ya tinggal pencet nyampe, begitu cepat. Dulu nggak kebayang bagaimana sampainya wahyu itu dengan alat ya yang dibuat oleh manusia. Orang bisa kirim berita dengan cepat. Kantor pos Kukut yang tadinya tukang ngirim surat, ngirim wesel, nah, sekarang ngirim apa? Barang-barang aja. Bahkan
sudah mulai terkalahkan juga dengan bisnis online. Jadi luar biasa perubahan. Malaikat turun dengan cepat membawa wahyu ilal anbiya, kepada para nabi, war rusuli, juga kepada rasul-rasul utusan. Yulqunal wahya, mereka menyampaikan wahyu ilal umami, para nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya, rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dari mana wahyu itu? Mereka terima dari malaikat. Samit Udron atau udron sebagai alasan atau peringatan, maksudnya dan i'dari untuk menolak alasan, wal indari dan peringatan, minallahi ta'ala dari Allah yang Maha Tinggi, wa bi qira'atin dan menurut suatu bacaan, bidhammi dari dengan mendoakan lambat dari udron menjadi udron, wa quri'an dan dibaca bidhammi dari dengan mendoakan lambat dari udron menjadi udron. Nah, di dalam kitab Hujjatul Qiraat disebutkan kalau dibaca udron dengan zalnya sukun, au nudron, zalnya juga sukun pada lafaz nudron, itu adalah masdar. Tapi ketika dibaca dengan mendomahkan zal pada lafaz udron, juga mendomahkan zal pada lafaz udron, yang pertama nudron, yang kedua udron, itu adalah jamak dari azir dan jamak dari nadir. Nadirun, nadirani, nudur. Azirun, azirani, nudur. Wahyu diturunkan agar nanti tidak ada alasan. Oh, saya nggak tahu ada agama Islam. Tidak ada alasan ya. Karena Nabi sudah diutus oleh Allah, dan para Nabi tentu menyampaikan ajarannya sesuai dengan perintah Allah, dimana kita kenal dalam sifat wajib Nabi Muhammad. Sifat wajibnya Nabi apa saja itu? As-sidqu, al-amanatu, at-tabligh, wal-fatanah ya. Ada 4 sifat wajib yang dilengketkan pada pribadi-pribadi Nabi ya. Mereka jujur, mereka amanah, tidak menyembunyikan amanah dari Allah, disampaikan apapun resikonya. Wahyu itu disampaikan kepada umatnya, walaupun mungkin sebagian umatnya ada yang tidak suka ya. Seluruh ajaran Nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu intinya sama, la ilaha illallah. Semua mentauhidkan Allah, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh makhluk yang ada di langit juga yang ada di bumi, serta semua ciptaan yang ada di antara langit dan bumi. Sampai Innama tu'aduna, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu, maksudnya kufar Makkah, orang kafir Makkah, minal baqti, dari hari kebangkitan, wal adami dan adab, lawa akhir pasti terjadi, kainun akan terjadi, la mahala pasti. Nah, innama tu'aduna, innama itu lafzul hasr, seperti kita dapati innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yang tidak bisa bersaudara, imannya bermasalah itu. Ketemu dengan orang kulitnya hitam,
hitam banget orang nih ya. Wah, ini kayaknya sih darahnya juga hitam. Oh, kalau begitu kita panggil saja Master Cemani. Tidak usah ya. Itu hanya warna zahir, warna luar. Yang dilihat oleh Allah adalah al-qulub. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat pada isi hati manusia. Dan pada hati itulah ada at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang cantik, bukan yang molek, bukan yang montok, tapi yang hatinya bersih ya, yang hatinya bebas dari penyakit semacam sombong, ria, hasud dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik alaihi wa sallim. Ayo umat Nabi pada senang Nabi kanggo dandani isi hatine bersih pikirane jernih lancar jalannya rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik alaihi wa sallim. Innama sesungguhnya kalian semua, wahai orang-orang kafir yang ada di Mekah, tu'aduna dijanjikan pada kalian minal ba'si berupa kebangkitan, wal azabi juga berupa balasan adab, lawaqi'un sungguh pasti terjadi, kainun ya. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun, pasti terjadi. Maka makhluk-makhluk yang ada itu disebut dengan al-kainat, semua yang telah terjadi. La mahalata, tidak mungkin, mustahil kebangkitan manusia dari alam kubur itu pasti. Al mautu haqqun ya. An-naru haqqun wal jannatu haqqun was siratu haqqun. Semua adalah hak, pasti. Maka karena ada keyakinan akan kepastian dibangkitkan itu, orang yang beriman berpikir beberapa kali ketika mau melanggar aturan Allah, berpikir beberapa kali ketika akan melakukan maksiat ya, karena takut nanti ada balasan pada hari kiamat. Jangan mudah mencela orang. Belum tentu yang kita cela itu orang lebih jelek dari kita. Jangan suka terbawa hanyut hasut pada orang.
Karena perbuatan baik kita akan hangus semua dengan hasud itu. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Itu pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Ada seorang wanita yang kelihatan sholat malamnya rajin, sedekahnya tidak diragukan, kelihatan kebaikan-kebaikannya nampak, malah kalau bersedekah juga diumumkan, sehingga tetangganya menyatakan, Rasul, aku bersaksi tetangga saya di sebelah itu calon penghuni surga. Kanjeng Nabi menjerit dengan lafaz, la hiya finnar, tidak, dia akan termasuk kelompok penghuni neraka. Kenapa? Karena kebaikannya akan habis ketika di hadapan Allah. Dia membawa amal sholat, membawa amal puasa, membawa amal zakat, tapi tiba-tiba banyak orang yang datang, ya Allah, ini dulu orang sering menyakiti kami, keluarga kami, omongannya nyelekit, kok suka mengejek, suka moyok, ya, sehingga kami tersakiti, terdolimi. Maka ganjaran sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang nuntut keadilan itu. Habis ganjaran sholatnya, masih datang orang yang nuntut, ya Allah, ini orang dulu nyelekit banget ngomongnya, sedikit-sedikit pamer, sehingga kami merasa terdolimi dengan pamernya itu. Diambil pahala puasanya, habis sholatnya, habis puasanya, masih datang lagi orang yang nuntut keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang dulu kalau punya rezeki tidak suka ngasih kepada tetangga, senangnya ngasih ke masjid tapi harus diumumkan namanya, sehingga orang muji semua. Kami yang tidak punya merasa tersakiti dengan orang ini. Diambil pahala zakatnya, habislah. Masih ada yang nuntut lagi, datang, ya Allah, orang ini dulu wajahnya suka mencu, suka asem, asem bagaimana, kata Allah, dia itu suka menampakkan wajah nyinyirnya, ya, dengan lambe yang dimiringkan ke kiri. Kami tersakiti, ya Allah, kebaikannya sudah nggak ada. Maka dosa orang itu diambil, diberikan kepada orang ini. Kenapa? Dasarnya hatinya tidak bersih. Belajarlah di pondok ini menjadi manusia yang hatinya bersih, tidak suka sebel pada orang, ya. Kalian di pondok ini belajar bermasyarakat. Nggak sebel bagaimana, Bi? Teman saya yang sekamar itu keleknya, baunya 3 hari, Bu. Anggap saja di tempat itu sedang terjadi tsunami, banyak bangkai gitu kan. Jadi enjoy saja, jangan suka mengkel pada teman, ya. Kan latar belakang masing-masing nggak sama, ya. Ada yang datang dari pinggir laut, ada yang datang dari pinggir hutan, ada yang rumahnya mewah, mepet ke sawah gitu. Ada yang rumahnya diskotik di sisi kota seetik gitu. Macam-macam,
maka enjoy saja ya. Jangan membuat ucapan teman kamu itu dimasukkan ke dalam hati ya. Jadi rumusnya, kang lega dadae, kang dawa ususe. Jembarkan dada kita, panjangkan usus kita. Melihat teman kamu yang begini begitu, enjoy saja ya. Semakin banyak kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, semakin mungkin dan niscaya doa kita dikabul oleh Allah. Nah, tentu bila ada hal yang kurang berkenan, disampaikan pada muallim, pada ustadz ya, pada guru, agar ada perbaikan. Itu yang namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Samir. Faidah menuju mutumisal, maka apabila bintang yang dihapuskan, muhiyat nuruhan dipadamkan cahayanya. Waidah sama muhujat, dan apabila langit terbelah, syukur atau bulan. Waidah jibal luluskan, dan apabila gunung dihancurkan menjadi debu, putihan diletuskan hingga menjadi debu, wasiwah dan berterbangan. Waidah rasul putihan, dan apabila rasul-rasul telah ditentukan waktunya, bil wawi wabil hamzah, dengan memakai wawu dan hamzah badal sebagai badal minha daripadanya. Ai maksudnya jumi'at waktu, pada suatu ketika rasul-rasul akan dikumpulkan. Nah, berikutnya setelah sumpah di bagian awal diulang dengan beberapa lafaz yang digunakan oleh Allah sejak wal mursalat ya. Ada berita penting di sini. Faidan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang dihapuskan. Tomasa yatmasu itu artinya menghapus sesuatu. Makanya dalam surat Yasin ada la tomasna ala ayunihim, kami hapus kemampuan mereka memandang. Faidan nujumu, maka apabila bintang-bintang tumisat ya, telah dihapus, ay muhya nuruha, dihilangkan atau dihapus cahayanya. Bintang itu bisa bercahaya karena menerima cahaya dari matahari hingga memantul. Listrik bisa mengeluarkan cahaya karena ada sinar, karena ada setrum listrik. Kalau kabelnya ruwet kemudian konslet, nggak nyala dia. Bila bintang-bintang telah dibuang cahayanya, wa idas sama furijat, dan apabila langit ya, dibolongi ya. Langitnya dibolongi. Itu saya teringat orang Banyuwangi dulu kalau istrinya lahir itu bilang ke dukun bayi, "Mbok, mbok, apa? Istri kita doboli." Di bahasanya kasar banget itu. Langit ya, dilobangin, syukot ya. Yang disebut di sini dengan menggunakan mufrad, bisa semua langit itu, atau langit yang terlihat oleh kita seperti kubah besar, lobang ya. Ya Allah, jangankan langit yang begitu besar lobang, ketika ada tarup bocor saja, terjadi hujan, malapetaka itu, apalagi langit ya. Maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Wa idal jibalu, dan apabila gunung-gunung nusifat ya, dihancurkan, wasuyirat, dan diperjalankan ya, seperti yang kita dapatkan dalam surat Waqiah, habaan mansura.
Itu Ustaz Soleh almarhum dulu menjelaskan tentang habaan mansura. Kalau di rumah kita ada lubang kecil di gendeng, kemudian ada masuk cahaya matahari, suka terlihat debu-debu kecil itu gunung akan menjadi seperti itu ya. Apalagi manusia, gunung saja remuk kayak gitu. Wah ya enak bi kalau nanti berterbangan kemana-mana ketemu dengan bintang film kau. Wah nggak sempat sudah ya, tidak berpikir semacam itu. Makanya ketika Siti Aisyah mendapatkan informasi dari Kanjeng Nabi tentang ketika hari kiamat semua manusia dibangkitkan uratan ghurlan ya, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, jabrek semua ya, kufatan, tidak pakai sendal. Idi, kata Siti Aisyah, bagaimana laki-laki melihat perempuan? Oh nggak ada setrum, nggak ada setrum itu. Semua susah dengan urusannya sendiri sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang kerendam oleh keringatnya itu sampai sedengkul, ada yang keringatnya sampai sewudel, ada yang keringatnya sampai sedada, ada yang keringatnya sampai lubang hidung ya. Air keringat seperti air banjir kayak gitu. Mereka bingung. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin dibaca di Lengkong itu, orang-orang bingung datang pada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah langsung. Tolong segerakan Adam, pintu gerbang surga usulkan agar segera dibuka. Kata Nabi Adam, mohon maaf, saya dulu tinggal di surga, saya melanggar aturan Allah, saya diusir, dikeluarkan dari surga. Malu dong saya mengusulkan untuk dibuka kembali untuk saya. Jadi harus kemana kami ini Nabi Adam? Datanglah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Guru datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, kami dekat itu hanya dari belakang, nggak berani menghadap pada Allah. Karena dulu ketika hidup kami pernah berbohong 3 kali. 300 tahun usianya berbohong 3 kali. Jadi rata-rata 100 tahun sekali. Ya Allah, luar biasa. Nggak berani Nabi Ibrahim. Akhirnya mengarahkan kepada Nabi Isa, Kalimullah, kepada Nabi Musa ya. Kepada Nabi Musa yang pernah diajak ngobrol dengan Allah. Nabi Musa pun berangkat tangan, itu bukan kewenangan kami ya. Jadi kepada siapa kami datang Musa? Datanglah pada Ruhullah ya, Nabi Isa. Mereka datang pada Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan, nggak mau. Jadi kepada siapa kami harus datang? Datanglah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kursi yang ada di depan gerbang surga itu sudah penuh semua, sejumlah 140.000 kursi emas yang ada tulisannya masing-masing. Adam duduk di kursi yang namanya Adam, Nuh duduk di kursi yang kursinya bernama Nuh. Ada satu kursi yang tidak ada orangnya. Malaikat Ridwan juga, ini Nabi siapa yang belum datang? Dilihat tulisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Ridwan mencari WA. Ini tetet. Halo Muhammad. Ya halo. Di mana kamu? Aku di belakang. Ini kursinya masih kosong. Sengaja saya di belakang. Di mana belakangnya? Angkat tangan, langsung mesem. Dipukul bawah mesem, pukul atas mesem, diinjek mesem.
sampai kehilangan cara Fir'aun. Akhirnya dia pulang ke rumah, ngambil korek dan bensin, mau membakar jasadnya Siti Asia. Tapi doanya Siti Asia sudah dikabulkan Allah. Rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Abi, saya ingin bertanya, apa hukumnya mandi setelah mengantar jenazah? Mengantar jenazah harus mandi, mandi apa? Emangnya jenazahnya nyiprat-nyiprat gitu? Mandilah dengan niat nawaitul ghusla litaqawi 'alal ibadah. Sebagai pemuda, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi zaman ke depan? Asy-syabab rijalul ghad. Pemuda adalah orang-orang yang hebat pada masa yang akan datang. Apa kata Mahfudat? Innal fata man yaqulu ha anaza wa laysal fata man yaqulu kana. Ini abititeni teman-teman di pesantren dulu. Banyak orang yang sukses karena memang banyak prihatin, banyak riyadhah. Sementara yang terlalu banyak jajan karena kirimannya banyak dari orang tuanya, itu jarang prihatin, jarang yang jadi itu. Maka jangan terlalu banyak memenuhi kebutuhan tuntutan perut, ya. Kurangi sedikit makannya, kurangi sedikit jajannya. Termasuk juga orang yang sukses dalam belajar di pondok itu, satu adalah yang nurut pada guru. Coba kalian pelajari Ta'limul Muta'alim. Bima itu dalam pewayangan, ya, nurut pada gurunya, padahal gurunya mengkel itu, karena punya kesaktian yang luar biasa. Sejak lahir tidak lewat lubang najis, tapi lahirnya lewat lubang telinga ibunya. Ya Allah, gimana besar ke lubang ibunya itu? Lahir lewat lubang telinga. Telinganya segede apa coba? Tapi itulah cerita wayang, ya. Cerita wayang memang begitu. Keluar seperti telur onta. Menggelundung ke selatan, seluruh pohon roboh. Ya. Mentok ke gunung, gelundung lagi ke utara, seluruh pasar kukut. Mental lagi ke timur, ya, semua sawah rusak. Kemudian mental ke barat, gunung Bobos gerowok. Maka jadilah dia manusia sakti yang susah dikalahkan. Oleh Durna disuruh selulup ke laut untuk mengambil tirtayasa, mengambil air kehidupan. Maksudnya agar dimakan oleh hiu, agar dimakan oleh ikan besar, agar dimakan oleh buaya. Tapi karena nurut pada guru, dilindungi. Di dasar laut ketemu dengan Dewi Ruci.
Itu kisah wayangnya. Contoh seorang yang nurut pada guru itu akan dilindungi. Ini syarat mutlak ya. Tentu selagi guru itu dalam garis yang benar. Yang kedua, syarat orang sukses itu, ya ini yang disiapkan sebagai pemuda, baik pemuda ataupun pemudi ya, siapkan dirimu berbakti pada kedua orang tua. Udah, dua itu modalnya, insya Allah sukses ya. Abi Afwan, ana ingin nanya, apa boleh kita melaksanakan sholat tahajud tetapi sebelum tidur? Karena kita tidak bisa bangun malam. Boleh dilakukan muqaddimah ya, witir sebelum tidur itu. Mau 1 rakaat silahkan, mau 3 rakaat boleh ya. Muqaddimah. Nah setelah muqaddimah itu jangan macam-macam, sudah jangan ngobrol ngalor ngidul. Segera berwudu, kemudian tidur, bersihkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, tahan sedikit, keluarkan. Sampai kosong, belum tidur, tarik lagi sampai 3 kali, insya Allah tidur. Diniati dalam hati ya, mudah-mudahan bangunnya gampang, insya Allah dibangunkan sama Allah. Hanya kadang-kadang sulaya janji sudah dibangunkan jam 2, masih jam yoyo, tidur lagi. Itu namanya tidak setia janjinya kepada Allah. Terus menjelang tidur dalam kondisi wudhu ya, dalam kondisi wudhu, tidurnya itu coba miring ke kanan ya, kalau bisa menghadap kiblat. Kalau nggak bisa, yang penting miring ke kanan. Insya Allah dimudahkan bangunnya. Afwan Abi, ana mau nanya, bagaimana cara kita menanggapi orang yang telah membenci kita? Setiap ada nikmat yang kalian terima, pasti kalian dalam posisi orang yang dibenci oleh sebagian orang. Kullu nikmatin mahsud, kullu dhi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti ada orang yang tidak suka. Bagaimana caranya? Jangan peduli dengan orang yang tidak suka. Ambil sebagian nikmat itu, berikan kepada orang yang membutuhkan. Masih tidak suka, kasih orang itu. Masih benci saja, ya jangan ikut-ikut membenci. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Musailamah Al-Kadzab saat mau meninggal, anaknya nyusulin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keluar, ditahan tangannya oleh Umar. Mau kemana Kanjeng Nabi? Itu anaknya Musailamah Al-Kadzab nyusulin saya untuk datang ke rumahnya. Dia dalam keadaan kondisi sakit parah. Kanjeng Nabi, Musailamah Al-Kadzab itu memusuhi engkau banget. Kata Kanjeng Nabi, dia memusuhi aku, tapi aku tidak pernah memusuhi dia. Itu ya. Jadi jangan membalas orang yang benci pada kita dengan kebenciannya. Afwan Abi, ana mau bertanya, apakah insya Allah itu janji? Dan apa hukumnya bercanda saat sholat dan setelah sholat? Ya dosa.
mumpung lagi sholat noel temannya, nggak boleh. Begitu takbir, yakinlah kita sedang menghadap Allah SWT. Berhenti sudah, gurau sudah banyak ya. Sampai tadi pagi saya di atas bangunan as-sofa itu ada teman yang lebih jangkung menggendong adiknya yang kecil, mau dicemplungin ke bawah. Ya Allah, macem-macem banget guraunya itu. Kalau ada setan lewat kemudian dicemplungin begitu, kamu juga ke bawah, gimana ke bawah itu ya? Jangan ya, jangan terlalu bergurau. Bergurau biasa-biasa saja kan. Sholat bukan untuk gurau ya. Makanya begitu mau sholat sudah berlindung kepada Allah, minta dilindungi dari godaan setan. Berarti yang gurau itu adalah satu lagi, Afwan Nabi, Anda mau bertanya, pada tahun berapakah pondok pesantren Mambaul Ulum didirikan? Ya nggak apa-apa. Ini termasuk upaya bersyukur ya. Termasuk upaya bersyukur. Pondok ini sebenarnya kegiatannya sudah dirintis awal oleh kakek kami ya, Kiai Ghazali, dalam bentuk pengajian Quran dan kitab-kitab sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh menantu beliau, Kiai Haji Mahfud Syuja'i ya, suaminya almarhumah Umi Sepuh Unia, juga dalam kegiatan pengajian kitab dan pengajian Al-Quran. Tapi sudah lebih meningkat, ada madrasah diniyah, ada TK, ada SMP, ada juga yayasan. Kemudian Mahfud Hudori diutus ke tempat ini bersama Ki Jufri tahun 87, kalau nggak keliru bulannya bulan Juli ya. Saat itu diumumkan oleh almarhum Kiai Haji Mahfud Syuja'i di Musola Al-Hidayah di Kadutilu Tengah, agar yang mau betul-betul serius memesantrenkan anaknya, bapak ibunya atau orang tuanya atau walinya menitipkan. Maka dititipkanlah beberapa orang. Waktu itu tercatat kalau nggak keliru sebanyak 92 orang putra dan putri. Kami sampaikan kepada Abah bahwa kami belum siap untuk mengelola dan mendidik anak-anak putri. Kata Abah almarhum, udah kami yang nangani santri putri. Tapi bagaimanapun beliau sudah sepuh ya, tetap tenaganya terbatas. Akhirnya saya izin ke Pak Kiai di Madura untuk membawa kakak kami, kakak saya, bapaknya Ahla, bapaknya Baril, itu Ustaz Mahsun, untuk saya bawa ke sini. Kemudian segera ditikahkan waktu itu dengan orang Duku Puntang ya. Nah, dia yang banyak berkaitan dengan pendidikan santri putri. Waktu itu belum ada asrama ya, belum ada asrama. Jadi santri dititipkan di rumahnya Wah Haji Fatihah, dititipkan di rumahnya Bapak Guru Ucup, dititipkan di rumahnya Bapak Dohim yang sekarang rumahnya ditempatin Kiai Gulam ya. Dititipkan di rumahnya Bikoyah ya. Dititipkan juga di belakang rumah Umi ada asrama namanya Baitul Jihad ya, karena tempatnya Ustadz Jihad itu dulu ya. Subhanallah ya. Nah, itu tahun 1987 ya. Insya Allah Kang Mustari masih ingat ya. Nah, ngajinya, pelatihan bolanya semua oleh kami ya,
seperti itu. Baru kesininya sudah ada yang bisa bagi-bagi tugas ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya kapan resminya, pada tahun 1997 ya. Pertanyaan berikutnya masih ada 3, insya Allah nanti akan diteruskan pada pertemuan yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.